Dewa perang akan segera tiba, bersiaplah untuk menyambut. Ya. Seluruh rekan dari dunia politik dan bisnis kota Binhai menghadap Dewa Perang. Dewa tidak menyukai lawan jenis, semua pria minggir. Berani masuk dalam 100 langkah dewa, hukumannya mati. Cepat pergi, jangan ganggu Dewa Perang. Datang lagi banyak orang, percuma sudah menyapu. Kerja sia-sia. Gembira sekali. Hari ini gajian, lebih baik pikirkan baik-baik. Hadiah apa yang akan dibeli untuk Xiao Sui? Mengganggu dua perang, kau carry mati. Maaf, aku tidak sengaja. Bicaralah baik-baik, jangan main tangan. Dewa Perang, tangkap amarahmu. Anak ini tidak tahu dari mana munculnya, berani menodaimu. Kami akan segera menghabisi dia. Kau cuma petugas kebersihan. Berani menabrak Dewa Perang. Cepat berlutut dan minta mati. Lutut. Aku tidak akan berlutut. Aku benar-benar sengaja, atas dasar apa yang berlutut. Menentang dewa perang, dosa tak terampuni. Mati. Tunggu, maafkan dia saja. Berhenti. Ye King Xuan, Dewi Perang dari kuil Dewa Perang. Menghadap pangeran muda. Kuil tidak boleh sehari tanpa pemimpin. Ye King Xuan berani memohon, pangeran muda kembali ke posisi. Cantik. Aku tahu, kau tidak sengaja menatapku. Tapi, kau tidak perlu berlutut. Itu. Kebersihan, aku akan. Bangunlah. Dewa Perang, kau lelah dari perjalanan, salah mengenali orang. Ya, pasti salah orang. Pemimpin kuil lama sudah hilang bertahun-tahun. Ada keturunan atau tidak? Masih belum pasti. Bahkan jika ada keturunan, tidak mungkin seperti dia, kan? Benar. Pemimpin kuil lama adalah pilar negara kita, terkenal di seluruh dunia. Bagaimana mungkin punya anak yang tidak berguna seperti dia? Mengganggu Dewa Perang sudah dosa besar. Berani mengaku sebagai pangeran muda kuil. Dewa, segera perintahkan. Hukum mati si brengsek ini. Mohon Dewa Perang perintahkan. Kapan aku mengaku sebagai dia? Iya, dia. Si cantik ini, dia sendiri yang salah mengenali. Apa itu pangeran muda kuil? Aku tidak kenal, kalian tidak bisa menuduh orang baik. Pangeran muda, hati-hati bicara. Apa pangeran muda? Cantik, seriusan nih kamu. I am you. Ini adalah mantan kepala kuil, Anda tentu saja adalah pangeran muda. Nona, Anda salah orang, aku benar-benar bukan pangeran muda. Lihatlah. Aku hanya seorang petugas kebersihan. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ada orang yang sangat mirip di dunia ini? Dewa Perang. Anda pasti lelah setelah perjalanan jauh, ini pasti salah, tidak mungkin terjadi. Lapor, Tuan, aku sudah memastikan dia bukan pangeran muda. Dia hanya seorang petugas kebersihan biasa, seperti yang kukatakan. Bagaimana mungkin anak kepala kuil menjadi petugas kebersihan yang hina? Kamu hanya petugas kebersihan, berani-beraninya ingin dekat dengan kuil kami. Tidak tahu diri. Kuil apa ini? Sampah. Seolah-olah aku ingin berhubungan dengan kalian. Ini adalah Yasakani no Magatama. Harta nasional Jepang, tolong berhenti, benda disapu Anda. Boleh aku melihatnya sebentar? Kamu maksud ini? Aku cuma kesembarangan untuk main-main. Suka? Yasakani no Magatama ini adalah harta nasional Jepang. Bagaimana mungkin benda ini ada di tangan seorang petugas kebersihan? Ini tidak mungkin. Dulu mantan kepala kuil menaklukkan Jepang tanpa tanding. Konon kaisar dipaksa menyerahkan harta nasional. Dia benar-benar pangeran muda kuil. Kabarnya, siapa yang memiliki Yasakani no Magatama bisa memerintahkan 100.000 armada laut Jepang untuk mundur ribuan mil di Laut Timur. Bahkan kaisar pun tidak berani melawan. Konon hanya pangeran muda kuil yang memiliki harta langka ini. Kill dua perang tidak bol tanpa pemimpin. Qingshan berani memohon. Mohon pangeran muda kembali ke posisi. Aku masih hidup, kembali ke posisi apa? Lagi pula, ayahku hanya supir pengumpul barang bekas. Aku bukan pangeran muda, kalian benar-benar salah orang. Mohon pangeran muda kembali ke posisi. Bukan apa-apa, kalian ini tidak mengerti bahasa manusia ya? Bukan begitu. Jika Anda tidak kembali, itu adalah kelalaian seluruh anggota kuil Dewa Perang. Baiklah. Kalian tetap berlutut, aku yang pergi, oke? Gila. Sejak pangeran muda hilang, banyak rumor beredar di masyarakat. Berbagai negara mengincar kuil Dewa Perang kami. Hari ini bisa bertemu pangeran muda, kuil Dewa Perang diselamatkan. Dacia diselamatkan. Tapi pangeran Shao, dia tidak terlihat seperti. Diam, naik Patron Shao. Bukan urusan kita untuk menebak-nebak. Lakukan tugasmu. Jika kau berani membicarakan pangeran Shao lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Ya, keberadaan pangeran Shao berkaitan dengan kelangsungan kuil suci. Peristiwa hari ini, jika ada yang berani membocorkannya, aku akan mengambil kepalanya. Mengerti? Ya, Dewa Perang. Atas namaku, sampaikan perintah Dewa Perang. Semua orang di kuil Dewa Perang harus bekerja sama. Pastikan pangeran Shao segera kembali ke posisinya. Ya, Tuan. Kudengar pangeran Shao sudah menikah. Menikah? Siapa yang beruntung menjadi istri pangeran Shao? Dia adalah putri tertua keluarga Tang Sui. Dia selalu menyembunyikan identitasnya bersama pangeran Shao. Tapi sekarang, keluarga Tang merendahkan status pangeran Shao. Ingin menjelat anak tertua keluarga Xiao, memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan pangeran Shao, memaksanya bercerai. Keluarga Tang, Baronnya Marika. Aku tidak setuju. Ulangi lagi padaku. Ayah. Ayo, kamu, tenanglah. Putri kita. Juga karena masih muda,
Sesaat tidak berpikir jernih, baru menikah dengan si tukang bersih-bersih yang tidak bisa diandalkan itu. Sekarang dia sudah menyadari kesalahannya. Cepat minta maaf pada ayahmu. Aku tidak peduli atas statusnya. Apakah dia menyesal atau tidak? Yang aku mencintainya dan dia mencintaiku. Kami saling mencintai. Ayah, ibu, kalian harus memisahkan kami. Apa untungnya bagi kalian? Kakak, aku tidak peduli dengan cinta kalian. Kamu segera bercerai dan menikah dengan keluarga Xiao. Katakanlah, apa bagusnya si tukang bersih-bersih itu? Xiao Xiao lebih baik, dia masih muda. Tapi sudah dikirim ke kuil Dewa Perang, katakanlah. Betapa terhormatnya itu. Dia mau memilihmu. Itu adalah keberuntunganmu. Kenapa tidak mau mendengarkan nasihat? Ayah ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Menyuruhku menikah dengan si playboy keluarga Xiao itu? Jangan mimpi. Cheng Shui, dengarkan baik-baik. Aku ayahmu hari ini memanggilmu pulang. Bukan untuk berdiskusi. Kamu mau bercerai, atau biarkan keluarga Tang bertindak? Menghancurkan dan membunuh anak itu, terserah kamu. Ayah, ibu. Apa yang kalian katakan? Tidak mengerti? Aku akan memberitahumu sekali lagi dengan resmi. Kalau kamu tidak bercerai hari ini, aku akan mengerahkan semua kekuatan keluarga Tang untuk menekan tukang bersih-bersih bernama Qin yang itu. Ya, termasuk si kecil manis hasil hubungan kalian, juga akan kena imbasnya. Jadi, kamu mau bercerai? Atau tidak? Baik. Aku cerai. Nah, itu baru baik. Besok, aku ingin kamu di hadapan para elit kota. Menandatangani perjanjian cerai dengan si sampah itu. Nah, kan sudah benar. Lihat, kalau dari awal sudah bilang begitu, kan tidak perlu ribut. Aku dan ayahmu ini semuanya untuk kebaikanmu. Tidak ada orang tua yang tidak baik, kami hanya berharap kamu bisa mengerti jerih payah ayahmu. Mengerti apa? Mengerti kalian menjual anak perempuan ke keluarga Xiao? Agar keluarga Xiao bisa membawa keluarga Tang sukses? Atau mengerti kalian suka menghina yang miskin dan menjilat yang kaya? Kurang ajar, kamu anak tidak berbakti. Kau mau bikin aku mati marah. Sudah. Pulang. Ayah pulang? Pulang. Hari ini, dapat gaji. Rp3.000, malam ini tidak masak, kita makan di luar. Ajak Yunyun makan enak. Makin di luar lagi? Ayah hebat banget. Si kecil lapar mau makan apa? Yunyun, masuk kamar main dulu. Ayo. Sayang, capek ya? Seharian kerja keras, aku ambilkan air untuk cuci kaki. Aku bisa cuci sendiri. Lagi pula kamu juga seharian kerja. Pasti capek. Hari ini dengar aku, sekali ini saja, oke? Baik, nanti saja cuci kakinya. Bukan? Kamu hari ini. Kenapa sih? Nggak ada apa-apa. Aku cuma berpikir, kita sudah menikah sekian lama. Aku belum pernah pulang ke rumah orang tua. Besok, pulang aku sekali, ya. Bi besok? Mendadak sekali. Aku belum siap-siap apa-apa nih. Siap apa? Yang penting pulang saja. Sayang. Ini Fulan. Sayang. Kamu ada sesuatu yang disembunyikan dariku, ya? Beneran nggak ada. Ini uang yang aku kumpulin, ada 1 miliar. Kamu simpan biar nggak perlu kerja keras jadi tukang bersih-bersih lagi. Bisa jual anak kita dengan baik. 1 miliar? Keluarga kita aja susah nyari 50.000. Dari mana kamu ngumpulin 1 miliar? Jangan tanya. Yang penting kamu harus simpan baik-baik. Ngerti? Aku ngerti. Kamu sama Yunyun kerja sama nakutin aku, ya? Kamu harus simpan baik-baik selamanya. Ngerti? Oke. Nggak nyangka, ternyata kamu jagoan nyimpen duit. Berarti keluarga kita bakal hidup enak dari sekarang, ya? Jahat, Yunyun masih di rumah. Dia kan lagi main sendiri di kamar. Kita cuma perlu pelan-pelan aja. Jahat. Masih ada yang lebih jahat. Sayang. Aku pijitin kamu, ya? Ketahuan, ayah. Lagi nakalin ibu ya? Nggak kok, ayah. Ayah lagi pijitin ibu. Aku juga mau dipijitin. Kamu ini. Anak ini jadi ikutan nakal karena kamu. Ini cuma buat orang dewasa. Yunyun yang baik. Nanti ayah aja kamu main. Aku mau ke taman hiburan, mau makan tanghulu. Oke, habis makan nanti, mau main apa aja boleh. Kalau gitu aku maafin ayah. Aku tadi nggak lihat apa-apa. Kenapa sih masukin segala sesuatu mulut? Kotor gini, nanti sakit perut. Ini apaan sih? Oh, ada batu di rumah? Ini peninggalan bapakku, dia tuh. Gak tahu dari mana ngumpulin sampah segini banyak. Sampai sekarang masih numpuk di rumah. Gak tahu juga si bapak tua ini. Gimana kabarnya selama ini di luar? Udah, nanti aku buang pas buang sampah. Kotor gini, nanti Yunyun makan terus mencret. Main sama ibu aja. Kuil membutuhkan tuan muda, dan Sia lebih membutuhkan tuan muda. Ching Shen berani memohon, tuan muda segera kembali. Kalian kok bisa sampai ke rumahku? Udah deh, gak usah.
Aku peringatkan kalian berdua. Kalau tidak pergi sekarang, aku akan laporkan ke polisi. Negara Rikoku dan negara Sakyu bersatu, suatu hari nanti akan mengirim ahli. Mengancam kuil dewa. Pemimpin kuil lama menghilang, sekarang hanya Anda yang bisa menyelamatkan kuil dewa. Tuan Muda. Sudah kubilang 100 kali. Aku bukan tuan muda. Kalian masih mau apa lagi? Baik, kalau kamu bilang aku ini tuan muda, maka begini. Aku perintahkan kalian, sekarang, segera bawa orang-orangmu. Menghilang dari pandanganku. Perintah Tuan Muda. Hamba patuh. Bukan. Pergi. Kenapa masih belum pergi? Tuan Muda, membuang sampah seperti ini tidak perlu Anda lakukan sendiri. Biarkan hamba yang melakukannya. Oh iya, ini juga. Bawa sekalian dan buang. Bisa pergi sekarang? Pergi. Tuan Muda, hamba ada satu hal lagi yang ingin dilaporkan. Katakan. Putra sulung keluarga Xiao berniat jahat pada Nyonya Muda. Keluarga Tang memberi tekanan. Nyonya Muda mungkin akan meminta cerai pada Anda. Omong kosong. Aku dan istriku itu pasangan yang sempurna. Mana mungkin dia mau cerai denganku? Kalian berdua jangan ngomong sembarangan di sini. Kalau begitu, Hamba mohon diri. masih belum pergi? Kamu ganggu istri dan anakku. Aku tidak akan berhenti sampai kalian pergi. Pergi. Cepat pergi. Gila. Kenapa tiba-tiba gitu? Tanda Dewa Perang, ternyata tanda Dewa Perang. Bagus sekali. Tak disangka tanda Dewa Perang yang hilang 10 tahun. Ternyata ada di tangan Tuan Muda. Benar-benar kejutan yang menyenangkan, meskipun kali ini tidak berhasil membawa pulang Tuan Muda. Tapi menemukan tanda Dewa Perang, bisa dibilang ini kabar gembira besar bagi kuil Dewa Perang. Tuan, menurut Anda, kenapa Tuan Muda bisa membuang barang berharga seperti ini? Tidak seharusnya begitu. Pikiran Tuan Muda, mana bisa kita tebak? Mungkin, Tuan Muda sedang menggoji kesishan kuil Dewa Perang, besok. Saat keluarga Tang menandatangani perjanjian cerai. Kita harus tampil baik, mendukung Tuan Muda. Kamu, pergilah minta titah raja. Besok kalau keluarga Tang berani menyusahkan Tuan Muda, kuil Dewa Perang akan menggunakan titah raja untuk meminta Tuan Muda naik tahta kuil Dewa Perang. Beri pelajaran keras pada keluarga Tang. Baik, Tuan. Selamat datang kembali, Nona Besar. Aduh, ini rumahmu? Seberapa besar sih luasnya? Aku juga nggak tahu seberapa besar, pokoknya. Jalan di depan pintu sampai ujung, semuanya milik keluarga kami. Gede banget acaranya. Halaman besar ini, nggak nyangka, beneran wanita kaya. Milikku adalah milikmu. Kita suami istri nggak ada bedanya. Belum tentu. Xiao Xiao, ayah ibu. Yunyun, cepat panggil kakek nenek. Ini adalah Xuan Wu dari Han. Ini adalah King Feng yang anggun. Ini adalah Juin yang dingin. Dan ini King Long si bekas luka. Ini adalah 4 pembunuh bayaran dari tim ke-18 yang diberikan kepada keluarga Xiao. Melindungi keluarga Xiao. Dan setiap orang dari mereka berada di tingkat Kuitian. Memang pantas disebut Xiao Shao, di belakangnya ternyata ada sosok besar seperti Dewa Pelindung Negara. Ini sesuatu yang tidak bisa kita capai. Enggak kayak kamu si sampah. Kamu. Enggak ada apa-apanya dibanding sehelai rambut Xiao Shao. Marah-marah enggak ada gunanya, aku sarankan kamu. Tanda tangan saja terus pergi, biar enggak kena pukulan. Qin Yang. Tanda tangan terus pergi, kita nggak mungkin bisa menandingi Xiao Xiao. Ini salahku. Mungkin kita emang nggak satu dunia. Apa maksudmu nggak satu dunia? Omong kosong. Aku nggak mau tanda tangan. Dengar baik-baik. Takdirku ditentukan olehku, bukan langit. Kamu, berani sekali. Berani melawan Kainjin Xiao Shao. Qin Yang, kamu terlalu gegabah. Xiao Xiao ini bukan maksudnya, mohon maafkan dia. Kayaknya dia cukup tangguh ya, nah. Kalau mulutmu keras banget, aku pengen lihat. Langsung kamu ngapain? Bangun dulu, bangun dulu. Bangun kamu. Yi Qingxian. Itu kan tangan kanan dewa yang sangat dihargai. Kata-katanya bisa menenangkan 8 penjuru, kemarahannya bisa menghancurkan dunia. Itu adalah dewa perang yang berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Meskipun keluarga Tang kami adalah pilar utama di Jiangcheng. Tapi bagaimana mungkin Tuan Ye sampai datang ke sini? Ya, Ini mungkin karena Xiao Shao terlalu memuji. Apakah latar belakang ayah begitu kuat sehingga bisa mengundangnya? Xiao Shao, Anda terlalu rendah hati. Anda dihargai oleh Dewa Perang.
Dina Jerahi Empat Pembina dengan kehormatan tertinggi. Mungkin Yiqingshan ini juga datang atas permintaannya untuk mengunjungi keluarga Tang kami. Apa kehormatan kami sehingga bisa berbagi kemuliaan Anda? Tidak seperti sampah ini, meskipun berdiri di sini. Hanya merendahkan status keluarga Tang kami. Yi Tingshuan, bukankah itu orang yang kemarin? Orang gila? Tidak disangka dia benar-benar memiliki status. Tuan Ye, maaf kami tidak menyambut kedatangan Anda. Kedatangan Anda membuat keluarga Tang kami bersinar. Kurang ajar. Tuan Ye ada di sini, si Pat beri hormat. Tuan Ye, maaf atas ketidaksopanan kami sebelumnya. Tuan Ye, silakan duduk di tempat terhormat. Cepat, sajikan teh terbaik. Tuan, ini teh terbaik keluarga Tang kami. Berani meminta Anda menikmatinya. Kudengar keluarga Tang sangat berani. Sangat berani. Tuan, apa maksudnya? Keluarga rendahan kelas 3, teh kasar seperti ini. Pantaskah untukku? Mata kalian tertutup, tidak tahu terima kasih. Jika bukan karena bergantung pada orang lain, terus menanjak. Hari ini mungkin tidak pantas berbicara denganku. Tuan, maafkan kami, keluarga Tang tidak tahu diri. Banyak menyinggung. Benar? Keluarga Tang dan keluarga Yi seperti langit dan bumi. Tuan Ye tiba-tiba datang, pasti karena orang lain. Tuan, untuk siapa Anda datang hari ini? Aku datang hari ini. Untuk menemuimu, menantu keluarga Tang. Cepat panggil dia menemuiku. Tuan, ini adalah menantu keluarga Tang kami, Xiao Xiao. Latar belakang ayah memang kuat, sampai menarik Dewa Perang. Tuan Dewa yang Agung datang mengunjungi. Keluarga Xiao memiliki Dewa Perang. Sebagai pendukung, masa depan pasti cerah. Saya menghormati Tuan Ye. Kedatangan Tuan Ye ke keluarga Xiao adalah kehormatan tertinggi. Keluarga Xiao? Siapa kamu? Ayah saya adalah keluarga Xiao di Qiansheng. Xiao Qiansheng. Saya adalah putra sulungnya, Xiao Yunran. Xiao Yunran. Aku mengenalmu. Pasti kedatanganmu kali ini juga atas perintah ayahku, kan? Tuan Ye, kenapa Anda memukulku? Keluarga rendahan kilas bawah, tapi penuh dengan pencuri dan pelakor. Sudah bertahun-tahun berbuat onar di Jiangcheng, tapi kau masih saja sombong. Shenjun sudah lama mengetahuinya, kau masih saja lupa diri. Berani bersikap begitu angkuh di hadapanku, kau pantas mati 1000 kali. Tuan, tenanglah. Keluarga Tangmu benar-benar nekat. Berani menipuku dengan menukar identitas dalam 3 menit. Aku ingin bertemu Kinyang. Kalau tidak, seluruh keluargamu akan kuhancurkan. Tuan, yang Anda cari adalah Cinyang. Cepat panggil Kinyang masuk. Ibyu, Yunyun, tidak apa-apa? semua berkat ayah yang melindungi Yunyun. Kinyang, sebelumnya Tuan Ye melindungimu. Itu karena dia tidak tahu kalau kau adalah sampah yang tidak berguna, aku beritahu padamu. Makin di hadapan Tuan Ye sekalapan. Aku berani mengatakan, kau Kinyang. Tidak ada apa-apanya dibandingkanku. Tang Sue. Sudah pasti menjadi wanitaku. Cinyang, kau berani memukulku? Kau tahu tidak? Apa akibatnya melawanku? Xiao Yunren. Aku ingin melihat apa akibatnya melawanmu. Jangan-jangan petugas kebersihan ini. Benar orang yang tidak mungkin, pasti ada kesalahpahaman. Aku bilang juga. Memberi hormat pada pangeran muda. Ternyata benar. Bangunlah. Baik, Pangeran muda, pria ini tidak hanya lancang mulut, tapi juga mengincar wanitamu. Bagaimana menghukumnya? Cinyang. Kalau kau berani menyentuhku, selain later belakang keluargaku, pasti akan berdampak besar, kau pasti tidak ingin. Kehidupanmu dengan Tang Sue nanti terus diganggu kan? Tuan Muda Xiao. saya kau bilang hanya istriku. Tapi juga, bahkan anak perempuan juga. Itu karena aku tidak tahu diri, tidak mengenal orang hebat, seperti ini. Hari ini kita berdua mundur selangkah, anggap saja. Tidak pernah terjadi apa-apa, bagaimana? Tuan muda, bagaimana pendapat Anda? Usulannya bagus, tapi tidak setuju. Kau sebelumnya berkali-kali menghinaku, aku hanya orang biasa saja, lewat ya sudah. Tapi kau seharusnya tidak menghina istri dan anakku. Hukuman berat. Aku ingin melihat Xiao Yunran. Bahkan seluruh keluarganya dihukum. Ya, Selesai, kali ini benar-benar selesai, tidak hanya menyinggung Tuan Ye, bahkan menyeret keluarga Xiao. Ayah sangat keren. Betapa mengharukan hubungan ayah dan anak ini. Kinyang, maafkan aku, ini adalah terakhir kalinya. Kau merasakan kehangatan. kau adalah kepala Dewa Perang Kuil Dewa Perang, Gu Chongshan. Benar. Yi Qingshan, Kingar Kau Buta, mengakui seorang petugas kebersihan rendahan sebagai tuan muda. Tuan Chin memang tuan muda. Sangat benar.
Ada bukti apa yang bisa mendukung? Tuan muda memiliki piala mantan pemimpin kuil. Seingatku aku sudah melaporkan dengan jujur. Apakah kau buta? Bukti yang jelas di depan mata. Tidak bisa kau lihat? Ye King Xuan, jangan kira karena kita sama-sama. Dewa perang kuil dewa perang. Aku tidak berani menyentuhmu, kukatakan padamu. Akulah kepala, sedangkan kau selalu membela petugas kebersihan ini, jangan-jangan kalian berdua berkolusi dengan trik menipu untuk mencuri kekuasaan dan uang kuil kita. Kuchongshan, kau menfitnah. Jian Yi Qing Xian. Aku hanya bicara sembarangan jika kau buru-buru. Aku akan menganggapnya serius. Hampir terkejut oleh kalian berdua yang lucu. Ternyata hanya bermain sandiwara, kalau begitu. Jian Selekan aku untuk bertindak keras. Melawan atasan. Xiao Yunran, apa hukumannya? Apa yang terjadi? Bukankah kepala kuil dewa perang tadi bilang Qin yang tidak punya identitas khusus? Bagaimana bisa? Qin yang jangan gegabah, aku menyerah, aku menyerah. Lain kali kalau aku dengar kau menghina istriku. Meski di hadapan kepala kuil dewa perang. Aku akan mengambil nyawamu. Pergi. Bagus, bagus. Meski statusmu rendah dan hina, tapi kau punya sedikit keberanian, layak dipuji. Tapi hanya sampai di sini. Berani memasukkan sebagai kuil dewa perang dan menghina kepala dewa perang. Mati 1000 kali pun tak cukup. Kuchongshan, kalau kau berani menyentuh Tuan Qin, percayalah aku akan melawanmu sampai mati. Begini saja. Aku Casey Yi Qing Xuan Meka. Aku kasih kau 3 detik, berlutut dan minta maaf. Kuchongshan berani menantang sang pangeran muda. Hukumannya apa? Sampah yang tak berguna. Yun Yun. Tapi seharusnya kau yang berlutut padaku. Bocah, kau gila? Kau tahu sedang bicara dengan siapa? Ini adalah kepala dewa perang dari kuil dewa perang. Jika dewa perang murka, mungkin keluargamu tak akan selamat. Tak punya kemampuan, berani lancang seperti ini. Cari mati. Jangan. Ayo. Aku kira hebat, ternyata hanya macan kertas yang tak bisa apa-apa. Qin Yang, aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang tak memanfaatkannya, jangan salahkan aku kejam. Hei! Bos, kau baik-baik saja? Tanganku patah. Kau cepat panggil dokter. Ya, Qin Yang. Apa yang terjadi? Kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Aku baik-baik saja. Baik-baik saja. Tak mungkin, pasti tak mungkin. Tamparanku ini bukan hanya orang biasa yang tak punya ilmu bela diri, bahkan orang kuil dewa perang sekalipun. Pasti mati atau terluka. Bagaimana mungkin kau sama sekali tak terluka? Bahkan melukaiku? Tak mungkin. Bagaimana mungkin sang pangeran muda bisa menahan tamparan Kuchongshan? Sama sekali tak mungkin. Qin Yang, kau menggunakan trik APA? Aku juga tak tahu. Bagaimana mungkin kau tak tahu? Pasti kau menyembunyikan barang aneh menyerangku diam-diam saat aku lengah. Aku bisa menyembunyikan apa? Aku tak punya. Lihat. Aku tidak membawa apa-apa, lihat saja ini. Ini masih kaos yang ditinggalkan ayahku, bukan? Aku tidak punya uang untuk menggantinya. Harta pertama sekte Xuanwu. Zyra Lambert Xianwu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Terlihat biasa saja. Tapi sebenarnya tak tergoyahkan. Itu Zyra Lambert Xianwu. Zira Lewu Xuan ini adalah pemilik kedua sekte Xuanwu. Ketika dia menyelamatkan sekte yang hampir runtuh dari bencana. Di saat genting, hanya ada satu di dunia ini. Hanya ada satu di dunia ini. Qin Yang, bagaimana kau mendapatkannya? Bukankah sudah kukatakan? Ini peninggalan ayahku. Jangan-jangan kau benar-benar pangeran muda? Kenapa orang ini sama seperti Ye King Xuan? Selalu menyebut pangeran muda, aku benar-benar tidak tahu. Apa itu? Sudahlah, yang penting bisa menakut orang. Selesaikan dulu krisis di tangan. Aku sebelumnya menyembunyikan identitas untuk mengujimu. Usaha, Gujan. Kau menyalahgunakan posisimu sebagai ketua kuil dewa perang. Menganiaya rakyat biasa, menindas sesama, dosamu pantas dihukum mati. Sujud. Aku sudah memilikinya, benar-benar tidak ada latar belakang. Hanya rakyat jelata biasa. Bagaimana mungkin? Sujud. Kau berani memukulku? Kenapa? Aku tidak bisa memukulmu, harus ayahku yang datang? Baiklah. Aku akan meneleponnya. Bagaimana? Tidak perlu. Aku sujud. Melihat kau masih tahu diri, hari ini aku akan mengampunimu. Tuan Qin, aku tidak tahu diri. Berani menghina Anda. Aku akan menampar diri 1000 kali. Mohon maafkan aku. Asalkan Anda tidak marah, aku rela melakukan apa saja. Pergi. Baik. Akan kita hat perintah Tuan Qin. Kau juga pergi. 3 hari lagi Raja Senbei mengadakan pesta dewa perang. Menggempalkan semua ali muda. Harap pangeran muda hadir. Hanya saja tidak tahu apakah pakaian ini masih bisa melindungimu. Kita pergi. Akhirnya menyelesaikan masalah ini. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Pangeran muda, sepertinya ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Raja Zenbei sudah lama mengincar kuil dewa perang. Jika kau kalah dalam pesta jebakan ini, Raja Zenbei akan mengakali untuk menyerang Anda. Paling ringan, Anda sendiri mungkin tewas. Paling berat,
Healing Rod, Villager Cycle Rocket Controller. Qin Yang, bisa tidak pergi ke pesta Dewa Perang ini? Terlalu berbahaya. Guchong Shan sudah menjadi kepada Anda. Sepertinya Raja Zenbei sudah mendapat kabar. Jika Anda tidak pergi, mungkin konsekuensinya lebih buruk. Kalau begitu tidak ada cara lain. Pangeran Muda, apakah Anda benar-benar tidak bisa ilmu bela diri? Kepala kuil tua bisa membunuh satu orang dalam 10 langkah, dan pergi ribuan li tanpa meninggalkan jejak. Itu. Aku benar-benar tidak bisa ilmu bela diri. Bagaimana kalau Pangeran Muda mencoba? Bisakah meminta kepala kuil tua untuk muncul? Tapi aku juga tidak tahu di mana dia. Selama beberapa tahun ini aku meneleponnya, dia sama sekali tidak pernah mengangkat. Bagaimana kalau aku coba menelepon lagi? Harus diangkat ya. Kalian para penjahat, cepat menyerah. Penachua, mundur. Halo nak, kenapa tiba-tiba ingat menelepon ayahmu? Ayah, akhirnya kamu angkat telepon. Singkat saja. Apa kamu tahu? Apakah kamu kepala kuil Dewa Perang yang dulu? Ada seorang raja sendiri, dia ini. Apa itu kuil Dewa Perang? Ayahmu cuma seorang. Supir truk pengangkut sampah, kamu mimpi apa siang-siang? Rumah saja tidak mampu beli, masih memikirkan jadi kepala kuil Dewa Perang. Tutup ya. Dan aku tidak usah. Ayah, kalau kamu tidak menyelamatkanku, aku akan mati. Kalau begitu ingat ajak ayahmu kalau ada pesta. Tutup ya, aku sibuk. Kamu ini. Halo, aku. Lao Qing, kamu benar-benar kejam. Anakmu sudah datang mencari, kamu masih membiarkannya. Kamu tidak takut anakmu. Taipina Ola Raja Shenbei. Raja Shenbei tidak akan bisa mengalahkannya. Siapa itu Raja Shenbei? Kamu belum tahu? Licik dan penuh tipu muslihat. Anakmu yang tidak mengerti itu, kalau jatuh ke tangannya. Tidak usah bicara yang lain, bisa selamat saja sudah bagus. Kamu tidak tahu, anakku ini sejak lahir punya kekuatan dewa. Bakat bela diri alami. Saat umur 3 tahun. Aku sudah tidak bisa mengalahkannya. Saat umur 5 tahun. Satu pukulannya bisa merobohkan sebuah gedung. Waktu itu aku agak ketakutan. Lalu bagaimana? Aku khawatir dia tidak bisa mengendalikan kekuatan ini, bisa melukai diri sendiri dan orang lain. Makanya aku menyegel kekuatannya. Payar leja hirap sebagai orang biasa. Tapi si Raja Shenbei yang brengsek itu datang sendiri mencari masalah. Aku menyuruh anakku menggunakannya sebagai batu asah. Kupikir, Raja Shenbei itu Peniculisican. Yang paling jahat sebenarnya adalah kamu, Hintua. Entah siapa yang lebih sial, anakmu atau si Raja Shenbei itu. Sepertinya memang tidak ada jalan lain. Selesai sudah. Sekarang meskipun aku bukan siapa-siapa, sudah terlanjur terjebak dalam situasi ini. Pesta Dewa Perang ini harus kuikuti, mau tidak mau. Tuan muda, sekarang hanya bisa belajar bela diri sendiri. Sedikit-sedikit, yang penting belajar. Aku. Sudah bisa? Seharusnya. Kamu coba. Bela diri harus fokus, mengumpulkan energi dari seluruh tubuh. Lalu mengarahkannya ke satu titik dan melepaskannya sekaligus. Bagaimana kalau mencoba ini? Ini bagus, ayo. Ibu, lihat ayah payah sekali. Sesederhana ini Yunyun saja sudah bisa. Memang tidak sepintar Yunyun. Yunyun, mau coba? Mau. Ayah, lihat ya, Yunyun mulai. Oke. Ini benar-benar bakat bela diri. Yunyun, kamu hebat sekali. Memang putri ayah. Yunyun, bagaimana caramu melakukannya? Aku belajar dari kakak itu. Dari Yunyun, bagaimana kalau kamu yang mewakili ayah bertarung? Kurasa kamu lebih berbakat daripada ayah. Serahkan pada Yunyun. Pintarnya. Ayo kita berlatih bersama. Ayo. Kami datang untuk menghadiri pesta Dewa Perang. Pesta Dewa Perang? Kamu? Guchongshan, Dewa Perang Utamakil Dewa Perang. Pangeran Fuchou dari Zhenbei tiba. Bukankah itu tukang bersih-bersih? Kenapa? Pesta Dewa Perang ini, orang yang tidak mengerti ilmu bela diri, boleh ikut juga tidak?
Sudah kubilang, pengemis kotor sepertimu mana ada kualifikasi untuk menghadiri pesta dewa perang kami. Kurasa, kau ini kuma penapu. Penipu atau bukan? Bukannya kau bisa lihat sendiri di undangan? Undanganmu memang asli, tapi sekarang aku sangat meragukan. Kalau undangan ini didapat dengan cara tidak sah, bisa saja ini hasil curian atau rampasan. Jadi untuk pesta dewa perang ini, kau tidak berhak masuk. Kebetulan. Kalau begitu tidak usah ikut, lagi pula kami juga malas datang. Benar, Istana Pangeran Jinbei. Begini caranya mengelola tamu, sepertinya pesta dewa perang ini. Tidak perlu dihadiri. Pergi. Pulang. Tunggu. Kau lupa pesan ayahmu? Mereka tidak boleh pergi. Kalau mereka pergi, pesta dewa perang ini tidak bisa dilanjutkan. Meski tidak memenuhi syarat, tapi kalian sudah datang jauh-jauh. Aku tidak tega melihat kalian pulang dengan keadaan menyedihkan. Jadi aku akan bermurah hati memberikan kalian kesempatan untuk ikut pesta dewa perang. Pangeran muda benar-benar licik. Pertama membiarkan penjaga menghina tamu. Sekarang sendiri muncul jadi pahlawan, kata-kata baik dan buruk. Semua diucapkan sendiri, beginikah? Ajaran keluarga istana Pangeran Zenbei. Kau menghina tamu, melawan atasan. Mulai sekarang dipecat dari istana Pangeran Zenbei. Tidak akan diterima lagi. Pangeran muda, aku setia. Bekerja untuk istana bertahun-tahun, tidak ada jasa tapi ada pengorbanan. Aku punya keluarga tua dan muda, kau tidak bisa senaknya memecat. Bawa pergi. Pangeran muda, pertimbangkan lagi, aku benar-benar. Nah ini benar. Ayo pergi. Baik. Hari ini bagaimanapun tidak boleh menunjukkan kelemahan. Tidak, sila ini pasti akan merekam dan mencabik-cabik keluarga kita. Harus lebih keras dan lebih galak dari mereka. Pergi. Kalau begitu silakan Pangeran Muda Fu. Jelaskan dengan baik kepada putriku. Sekarang pergi. Kursi di kuil marshal diatur berdasarkan kekuatan. Para petarung lepas hanya bisa berdiri di belakang. Melihat punggung mereka saja, yang punya sedikit kemampuan bela diri, bisa dapat kursi, dapat tempat. Hanya yang terkuat dan tangguh bisa duduk di depan, dekat, menghadap Raja Zenbei. Untukmu, Qin Yang, dengan kemampuan seadanya itu, kamu pikir pantas duduk di mana? Pangeran Fu, hati-hati bicara. Fuan Qin adalah wakil kepala kuil marshal. Tidak bisa disangkal. Yi Qingxuan, kamu salah. Di kuil marshal, kekuatan yang bicara. Semua di sini adalah orang hebat, bahkan yang paling tidak mencolok. Di luar sana, bisa membantai satu kota. Identitas adalah hal paling tidak penting di sini. Benar. Kami latih puluhan tahun untuk dapat tempat di pesta marshal. Untukmu. Aku lihat seberapa sadar dirimu. Kamu mau duduk? Kamu yang tidak bisa silat, seharusnya berlutut dan melayani kami. Si Cucu Kon. Si Tuju. Itu, kursi siapa? Itu kursi orang terkuat dari Asia. Raja Zenbei. Semua yang hadir di pesta marshal. Sujud pada Raja Zenbei. Kamu, Qin Yang, Hertang. Bahkan 3 kehidupan bisa duduk di sana. Baik. Menurutku, kursi itu pasti nyaman. Aku coba duduk. Sampah tidak bisa silat berani bicara besar. Mau duduk di kursi Raja Zenbei? Bikin takut. Berani coba? Yun, suka kursi ini? Saka. Cantik. Baik, kita duduk di sini. Ayo. Gila, itu kursi Raja Zenbei. Jangan kira statusmu sebagai wakil kepala kuil marshal bisa buat kamu semena-mena. Aku ingatkan, amarah Raja Zenbei bikin ribuan orang berlutut. Dalam Sikjap, kamu akan hanker lebar. Qin Yang, berani sekali kamu. Cepat turun dari sana, Qin Yang. Aku sarankan jangan bersikap kekanak-kanakan, cepat turun. Curan. Aku duduk di sini memang tidak pantas. Kalau tahu, cepat berlutut. Bersihkan kursi Raja Zenbei. Lalu sujud kepada kami, amazing sekali. Masalah ini tidak akan kami sebarkan. 1 kali mana cukup? Menurutku, harus 100 kali. Sampai kepala si jalang ini pecah. Biar dia dapat pelajaran yang keras, setuju? Si Cucu. Kalian salah paham, maksudku kursi ini terlalu kecil. Hanya cukup untuk duduk. Kenapa pelayanmu tidak? Ambil meja dan beberapa kursi. Tidak lihat anakku. Dan temanku masih berdiri. Apa katamu? Apa? Apa istana Zenbei yang terhormat? Tidak mampu beli meja kursi? Kamu. Qin Yang. Kamu menghina istana Zenbei seperti ini. Aku tidak bisa mempertanggungjawabkan kepada ayah jika tidak membalas dendam. Ku dengar kau cukup hebat. Bahkan bisa menahan 1 telapak tangan Dewa Perang Gu. Berani tidak kau melawan jenderal pertamaku? Mingyu Tianzan. Jenderal pertama Fuchou, 3 terkuat di Dacia. Kabarnya ilmu silatnya sangat aneh. Bisa menghancurkan baju zirah tanpa merusak, menyerang dari jarak jauh. Dengar-dengar dia menang tipis melawan kepala Gu karena trik licik. Kalau begitu, kukira dia punya nyali besar, langsung berani bertarung. Tapi ternyata, dia sampah, belum mulai sudah menyerah. Kamu tahu apa? Itu namanya tahu diri. Sekarang baru minta maaf? Sudah terlambat. Kau harus tinggalkan kedua kakimu. Sebagai permintaan maaf kepada pangeran. Bukan, maksudku. Kau tidak layak kalahkan. Inikah yang kalian puji-puji sebagai nomor 3 generasi muda? Tadi kelihatan gagah, tapi kenapa?
Saat bertarung jadi lembek, dikasih kesempatan tidak bisa memanfaatkan. Kamu pasti pakai obat terlarang. Pasti kau berikan ke anakmu. Obat terlarang. Benar, obat terlarang. Benar tidak? Imajinasimu sangat kreatif. Sampai obat terlarang bisa disebut. Alasannya? Pertama, aku menggunakan jurus andalan sekte macan putih, Seven Injurious Fist. Pilihannya sudah keturunan, bahkan jika sekte macan putih sendiri yang datang, tidak mungkin bisa mengalahkanku dengan satu telapak tangan. Itu hanya membuktikan bahwa ilmu bela diri sekte macan putih. Kamu. Kedua, ke kamu hanya seorang. Yang tanpa sedikit pun ilmu bela diri. Bagaimana bisa memiliki ilmu bela diri yang begitu hebat? Ini tidak mungkin, kecuali menggunakan obat terlarang. Yang harus dilatih sejak kecil dengan ketenangan hati, baru bisa mencapai tingkat seperti ini. Sudah kukatakan, Pangeran Fu adalah bakat langit. Tayak makin call down such jurus, seperti yang Jakatakan. Kini yang menggunakan obat terlarang, sungguh licik dan tidak tahu malu. Obat terlarang ini sekali digunakan, akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Tapi Kini hanya menggunakannya untuk pamer di pesta Dewa Perang, sungguh kejam. Ini benar-benar menuduhku. Bahkan seorang anak kecil saja tidak bisa dikalahkan. Tapi saat curang, malah bersikap seolah benar. Chinyang, Cahoke Kamo. Menggunakan obat sekali adalah melanggar hukum. Aku menyarankanmu untuk tidak terus membangkang. Mengakui kesalahan dengan rendah hati, lalu pergi ke kantor penegak hukum untuk memperbaiki diri. Maaf, aku tidak akan mengakui sesuatu yang tidak kulakukan. Kamu tidak bisa memaksakan kesalahan padaku. Baru saja putrimu, Kinyang, bertarung dengan bakat muda sekte macan putih, sungguh luar biasa. Bahkan aku banyak belajar. Chinyang, bagaimana cara melatihnya? Putrimu yang sangat berbakat ini. Aku, Raja Senbei, juga ingin belajar sedikit. Tolong Raja Senbei membela diriku. Kinyang ini orangnya licik. Dia melakukan segala cara untuk memenangkan pertarungan. Kinyang, kamu juga melihat. Suara Sudiram, jika kamu tidak menemukan bukti untuk membuktikan dirimu bersih, maka demi keadilan, aku terpaksa harus menangkapmu dulu. Atau, kamu bisa lebih pintar menyerahkan posisi. Pangeran Muda Kuil Dewa Perang padaku. Mungkin aku bisa menunjukkan jalan yang benar untukmu. Ternyata setelah berbelit-belit, tujuannya adalah ini. Anak muda, aku menasihatimu, kamu tidak mengerti ilmu bela diri. Sama sekali tidak pantas duduk di posisi Pangeran Muda Kuil Dewa Perang. Sama sekali tidak pantas untuk kuhadapi. Sampong, berani menantang kami. Aku akan membuatmu merasakan. Apa itu hati-hati? Minggir, biar aku menghadapinya. Aku pasti akan buat anak. Yang tidak dipukul, dipukul sampai panggil kakek. Kalian para tokoh terhormat, sungguh lucu ya. Bahkan setengah kata jujur pun tak mau dengar. Diam Chinyang. Kau bilang mereka tak layak lawanmu, bagaimana denganku? Kali ini dia tak punya perlindungan putrinya, aku ingin lihat. Bagaimana Kinyang ini menghadapi Pangeran Fu. Pangeran Fu adalah yang terbaik di generasi muda. Mengalahkannya mudah sekali, bahkan dengan setengah jari. Sudah cukup, dan Fu Chou adalah putra mahkota Wang Shenbei. Kau bilang dia tak layak, apa bisa ku terjemahkan? Kau meremehkan dan menantang Wang Shenbei? Bu Chongshan ini benar-benar provokator, topi tinggi ini dipakaikan padaku. Tolak atau terima, aku tetap dalam kesulitan. Tuan Muda, sepertinya kali ini kau terjebak. Kau belum belajar ilmu bela diri. Melawan Pangeran Fu begini, tak ada peluang menang. Sudah begini, harus maju. Tuan Muda, bagaimana kalau kau telepon kepala kuil lama? Coba minta bantuan. Sekarat pun dicoba, tapi orang tua ini biasanya tak bisa diandalkan. Chinyang cekat. Terlambat, sekarang dewa pun tak bisa selamatkanmu. Jangan buru-buru, lihat sikapnya, mungkin sedang buat wasiat, beri dia waktu. Orang tua, apa kau benar kepala kuil Wushen ini? Aku sekarang di pesta Wushen. Putra mahkota Wang Shenbei ini menantangku. Kepala Kiel Wushen? Aku bukan. Tapi soal berkelahi, kami petani desa. Tak kalah, percayalah padaku. Sebelum berkelahi kami dulu. Jaminan bisa kalahkan apapun, jeruk atau kesemek. Benar-benar? Begini saja. Ayah, ini benar bisa? Tentu bisa, tutup dulu. Laukin, setelah segel anakmu terbuka. Wang Shenbei akan menderita. Wang Shenbei mengandalkan aku tak suka popularitas. Merebut kekuasaan, sekarang malah mengganggu. Anakku sendiri. Kini naga bangun. Kita harus kembali, ayo, bantu anakmu. Halo. Bukan. Ini. Pemanasan ini bisa berguna? Coba saja. Apa gunanya pemanasan ini? Sudahlah, tidak ada cara lain. Kinyang ini sudah gila karena stimulasi. Apa ini? Senam pagi? Dia kok aneh sekali. Jangan-jangan ini ilmu hitam yang perlu ramalan? Langkah terakhir, kumpulkan seluruh energi kedantian. Lalu, aku Mari Karawa, kukira ini jurus habit. Ternyata cuma ini. Aku kira dia punya skill rahasia. Rupanya aku terlalu naif. pemanasan ini benar-benar berguna.
Sekarang aku merasa seluruh tubuhku penuh kekuatan. Qin Yang, kasihan juga kamu. Begini saja, kamu lepaskan jabatan pangeran muda. Lalu serahkan kuil Dewa Perang. Setelah itu, sujud 3 kali padaku dan ayahku. Aku akan lepaskanmu, bagaimana? Menurutku, tidak bagus. Qin Yang, jangan cari masalah. Panah sudah lepas dari busur. Kalau kamu tidak hati-hati, kehilangan nyawa, sampai di alam bawah. Jangan salahkan Raja Neraka. Dengan kemampuanmu, siapa tahu siapa yang mati duluan. Camel, Selesai, kali ini benar-benar selesai. Qin Yang, ini adalah ilmu andalan istana Senbei. Hati-hati, sangat sedikit orang yang bisa menahan jurus ini. Tapi tenang, tidak sakit. Jurus ini bisa mengambil nyawa tanpa terasa, membuat orang mati dengan tenang. Seperti tertidur. Fu Zhou mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh pangeran muda. Memang layak disebut pangeran, masih muda tapi sudah sangat hebat. Bahkan kita tidak bisa menyainginya. Pergi kau. Pangeran, anakku. Pangeran. Tidak mungkin, Pangeran Fu adalah petarung tingkat Mahayana. Satu-satunya yang terkuat di pesta Dewa Perang. Bagaimana mungkin kalah oleh orang yang tidak bisa bertarung, kalau tidak melihat sendiri? Aku tidak percaya. Ini bagaimana? Aku pikir aku tidak pakai tenaga. Benarlah pangeran muda, meski tidak punya ilmu bela diri. Tapi untuk menghadapi serangga kecil ini, sangat mudah. Tangkap orang kejam ini. Masukkan ke bawah tanah. Tunggu. Orang tua brengsek. Anakmu yang bersikeras menantangku. Keluarga Sendewa tidak bisa menerima kekalahan. Fu Zhou, Semua Meridian Tubunya Putus. Dia tidak akan bisa latih ilmu bela diri lagi. Ini sudah melampaui batas pertandingan. Satu-satunya penerus. Keluarga Zhenbei Wang dipermalukan seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencincangmu. Bagus sekali. Melampaui batas pertandingan. Tadi anakmu ini saat bertandinganku menggunakan jurus mematikan. Ketika aku punya Yesus, yang meridiannya putus sekarang adalah aku. Kalau begitu aku bertanya pada Senbei Wang, apakah Anda akan menegakkan keadilan? Kau yang pandai berbicara ini. Jengga. Tidak peduli bagaimana kau membela diri, hutang darah harus dibayar dengan darah. Shenbei Wang, Tenangla, Tuan Qin. Sekarang tidak hanya mewakili diri sendiri, dia mewakili seluruh kuil dewa bela diri. Benar. Apakah kau tidak takut pada kuil dewa bela diri? Kuil dewa bela diri? Kuil kecil ini tanpa penjaga. Di mataku tidak ada harganya. Sekumpulan badut. Jika kepala kuil yang lama datang, aku akan melaporkan padanya. Laporkan saja. Orang tua itu sudah lama menghilang. Siapa yang berani menyentuh anakku? Siapa orang ini? Berani langsung di depan Shenbei Wang. Diam kau. Shenbei Wang sekarang sendiri sulit melindungi diri. Itu adalah Ayah. kau adalah Shenbei Wang? Aku Qin Xiaoyun sudah pensiun. Tidak ingin urusi hal ini, tapi bukan berarti sudah mati. Qin Zai'un. Dia adalah kepala kuil tua kuil dewa bela diri, juga satu-satunya yang bisa mengendalikan. Tunggu. Orang yang menginjak-injak Raja Senbei pemimpin kuil. Enda selesai. Diam. Aku suruh kamu bicara? Bukannya aku belum pernah memberimu kesempatan sebelumnya, tapi mau gimana lagi? Kamu sendiri yang cupu, dikasih kesempatan malah nggak bisa memanfaatkannya. Dasar Pejian. Berani sekali kamu malah berani-berani merencanakan sesuatu terhadap anakku. Mati 100 kali pun masih kurang. Kalau begitu, karena kamu sudah tidak mengurus kuil marshal lagi. Apa salahnya menyerahkan posisi padaku? Kuil marshalku, aku serahkan siapa? Itu urusanku. Ada masalah? Memangnya urusanmu? Kenapa? Kamu nggak terima? Atau mau kita duel adu jago? Nggak berani? Dasar pencekat. Kekek. Ada apa, cucu perempuanku yang manis? Kebetulan sekali. Karena hari ini aku datang, aku akan menyelesaikan urusan dengan kalian semua yang hadir di sini, satu-satu. Aku tadi ngomong sembarangan, menghina nona kecil. Aku minta maaf sekarang pada nona kecil. Saya apa lagi? Cucu manis, lihat ya, kakek sekarang akan membalas dendam untukmu. Kakek hebat sekali. Senang gak? Ayah. Karena keluarga kita nggak misal dan punya latar belakang kuat. Aku ingin mengadakan pernikahan besar untuk Kang Sui. Selama bertahun-tahun ini, dia sudah sangat capek mengurus urusan rumah tangga. Nggak masalah. Kebetulan juga aku ingin mengadakan pesta untuk mengumumkan pengangkatanmu resmi sebagai pangeran muda. Baik. Whore. Oke, bagus. Sayangnya, undangan kalian ini bisa kubatalkan hanya dengan satu kalimat. Apa kamu mau karya ini? Bohongin teman aja udah, jangan sampai kamu sendiri yang kebobolan. Kalau hari ini kamu bisa membatalkan undanganku. Aku mau ikut margamu. Mau nggak sekarang telepon dulu? Biar pertunjukannya lengkap. Batalkan dengan Yu dan Tang Jiali. Laksanakan segera. Wah, bikin aku hampir mati kaget, sayang. Karena Qin yang sudah bertindak seperti itu, apa kita harus ikut-ikutan memainkan perannya? Ya, tentu harus ikut. Ayo kita pergi. Aku penasaran. Sebenarnya dia itu seberapa hebat sih?
Silakan coba, tapi jangan lupa. Kamu harus ganti nama jadi Kin MU. Ingat ya. Halo, tolong tunjukkan undangan Anda. Maaf, kalian berdua tidak boleh masuk. Tidak mungkin, undangan ini diberikan langsung oleh kepala rumah tangga pangeran. Bagaimana mungkin kami tidak boleh masuk? Maaf Nyonya, undangan Anda sudah tidak berlaku lagi. Tidak mungkin, jangan-jangan. Kini benar seperti yang dia katakan, dia adalah pangeran muda. Tidak mungkin. Kita berdua tahu betul sifat aslinya. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Lalu sekarang harus bagaimana? Tunang, di belakang kita ada kepala rumah tangga pangeran. Aku akan telepon dia pasti akan membantu kita. Kalian berkumpul untuk apa? Kepala rumah tangga, undangan yang kami pegang ini. Ada sedikit masalah, mohon bantuannya. Masalah, undangan yang kuberikan itu asli. Bagaimana mungkin ada masalah? Kami juga tidak tahu. Begini, ada seseorang yang mengaku sebagai pangeran muda. Dia langsung bilang mau membatalkan undangan kami. Pangeran muda? Tidak mungkin. Pangeran muda tidak ikut campur urusan pesta. Apalagi urusan kecil seperti undangan. Gimana orang ITU? Aku ingin lihat siapa beraninya. Berpura-pura jadi pangeran muda. Aku ini. Kamu ini. Aku siapa? Kamu tidak tahu? Selesai sudah. Jangan-jangan benar seperti kata Kinyang. Dia benar pangeran muda. Kita sudah menyinggungnya. Nanti dia... Juwesa tidak akan ingat kesalahan kesel. Mungkin dia tidak akan marah. Ya, kenapa aku harus tahu kamu siapa? Jadi kamu yang melaporkanku sampai undangan dibatalkan? Laporan APA? Undanganku diutak-atik orang? Tidak mungkin dibatalkan. Kamu benar-benar tidak tahu aku siapa? Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus mengenalmu? Baik. Ingat kata-katamu ini. Ingat lagi bagaimana? Kamu bisa apa? Tang Sue, kamu dapat suami yang hebat. Tandai main belakang seperti ini. Jadi telepon tadi itu laporannya? Kamu keterlaluan. Biarkan mereka masuk, ini tidak sesuai aturan. Aku kepala rumah tangga pangeran, perintahku adalah perintah pangeran. Berani melawan pangeran? Baiklah. Ayo suami, kita ikut pesta Xiaojun. Jangan buang waktu dengan sampah masyarakat ini. Kalian tunggu saja. Sayang, kenapa tidak kasih tahu identitas aslimu ke mereka? Mau lihat drama saja. Ayo, kita masuk juga. Ayo. Kok mereka bisa masuk beneran? Nggak tahu juga soal identitas mereka. Masa bisa dapat undangan sih? Gakpo, kita kesini nyukili muka keluarga Tang. Jangan sampai keluarga Tang Sue ini. Nodai muka keluarga Tang. Hei, Pilayan. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Keluarga ini nggak punya undangan. Maksa masuk pesta Xiaojun. Pesta Xiaojun can. Acara besar terbaru yang diadain Istana Dewa Perang. Masa ada yang berani buat onar di pesta Xiaojun? Nggak takut masuk bisa, keluar nggak bisa? Semakin besar risiko, semakin besar untungnya. Orang ini mungkin mau ambil kesempatan, tapi hasilnya. Belum mulai udah beres. Kasihan banget. Tuan, tolong tunjukin undangan Anda. Undangan? Pastinya ada dong. Udah saatnya gak usah sok-sokan. Jangan dikira aku nggak tahu kamu tahu undangan pestanya. Warna apa kan? Lu bawa warna ini. Kelihatan banget palsunya. Tang Sue, kan udah gue bilang. VIP undangan Black Gold yang terhormat, maaf baru menyambut. Mohon dimaklumi. Gak apa-apa. Aku sendiri yang minta jangan diumumin. Bangun aja. Siap, VIP. Ada permintaan apa? Silakan perintahkan. Coba ulangi lagi yang barusan lu omongin. Ini, nggak mungkin kan? Lu Buchan. Anger. Bos pemegang undangan Black Gold, katanya. Pemegang undangan Black Gold itu dipilih langsung. Sama kepala istana Dewa Perang Tua. Kalau bisa kenalan sama orang selevel gini, hidup selanjutnya udah tenang. Dasar gua buta tadi. Sampai percaya omongan orang ini, curiga sama. Bos undangan Black Gold. Goblok, ternyata cuma cleaning service doang. Kira-kira orang penting level dewa. Buat ngabisin perasaan aja. Satpam, usir dia. Gara-gara cleaning service ini. Mood gue jadi jelek. Yuanyu, lo pikir-pikir dulu baik-baik. Kamu pikir bulu ayam bisa jadi panah komando? Kamu pikir kamu adalah pangeran muda? Aku beritahu kamu, pesta pangeran muda akan tetap berlangsung meskipun kamu mati. Hanya seorang petugas kebersihan kecil bahkan tidak pantas menyihir sepatu pangeran muda. Benar, cepat pergi dari sini. Aku mau melihat orang sepertimu. Hamba rendahan, berbicara lancar di hadapanku. Aku ingin muntah. Cepat pergi. Kamu dengar Kinyang? Masih belum pergi? Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan padamu. Bagaimana jika aku bilang? Aku adalah pangeran muda. Pangeran muda? Jika kamu pangeran muda, maka aku adalah pemimpin istana tua. Jangan-jangan, undangannya benar? Mengaku sebagai pangeran muda, juga sedang menguji kita. Yang bisa menerima kartu undangan hitam emas, pasti orang penting. Bukan tidak mungkin. Hei, misalkan undangan di tanganmu itu asli. Kamu benar-benar diundang untuk menghadiri pesta pangeran muda. Hari ini pangeran muda kembali, hadiah apa yang kamu persiapkan? Tidak ada hadiah. Untuk apa datang ke pesta pangeran muda? Apa? Belakangan ini keluarga kalian miskin, jadi datang ke pesta pangeran muda. Untuk mengambil barang-barang pulang, menambah penghasilan? Kalian terlalu memalukan. Aku kali ini memberi pangeran muda. Giok naga tenggelam berukir berlubang, giok ini tak ternilai harganya. Tidak ada angka segini, tidak mungkin dapat. Suamiku, kamu yang paling tepat. Tentu saja. Kalian?
Kami mempersiapkan untuk pangeran muda, harta keluarga kami. Karya asli Wang Shiji. Ini adalah harta yang dicari kolektor besar Sia dengan harga selangit. Jika kamu dipersembahkan kepada pangeran muda, seumur hidupku, tidak akan pernah keluarkan. Ku dengar pangeran muda suka teh, khusus menyiapkan. Beberapa kilo teh Maofeng dari Gunung Tian, hanya berharap mendapat sedikit perhatian pangeran muda. Aku menyiapkan NUR Hong yang sangat langka. 3 guci. Semua dipersembahkan untuk pangeran muda. Qingyang. Kamu datang dengan Tiangong kosong, tidak membawa APA. Yun, hadiah apa yang kamu suka? Yun tidak tahu. Baiklah. Hadiahnya ada di sana, kamu bisa buka sendiri. Apa yang kamu suka, ambil saja sebagai mainanmu. Terima kasih, Ayah. Ayah baik sekali. Pergilah. Kinyang, apa yang kalian lakukan? Qingyang, tahukah kamu menghina pangeran muda adalah kejahatan besar. Lalu apa? Yun, sudah pilih yang kamu suka? Ada. Ayah, aku suka yang ini bagus. Benar kan? Kalau begitu, simpan ini untuk jadi mainanmu. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Ada Qinyang. Aku bilang, kamu ini mimpi siang bolong sampai otakmu rusak ya? Benar-benar mengira dirimu orang pentingnya? Masih. Kamu tidak akan bersikap baik, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Kamu marah sampai mau menyapu toilet, atau Bercerai dengan istri tercintamu ini? Jangan lupa. Tentu saja akan memberimu pelajaran yang takkan terlupakan seumur hidup. baiklah, silakan saja. Istriku, Jika ada lebih dari satu tamparan, berhenti. ada apa? Berani-beraninya kamu memukul istriku. Kamu tahu tidak aku orangnya pangeran? Lalu apa? Jateng. Di pesta pangeran muda, memalsukan undangan. Dan merusak undangan orang lain, bawa dia pergi. Bawa ke kantor penegak hukum. Ya, jangan bayar kerja baju muda. Sebelumnya kami maafkannya, tapi orang ini semakin terjadi. Semakin keterlaluan, tidak bisa dimaafkan. Memalsukan undangan? Ini benar-benar tuduhan paling konyol yang pernah kudengar. Yo MU. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Apa ini? Tidak pernah lihat. Ini saja tidak kenal. Kamu masih mau ikut pesta pangeran muda? Tidak, kamu benar-benar mengira dirimu pangeran muda? Bohongi dirimu sendiri saja, jangan anggap teman-teman sebagai bodoh. Tunggu, ini, bukankah ini lencana pangeran muda? Lencana pangeran muda. Benar, lencana pangeran muda ini adalah Simple status Young Tiger King Capital Xiaojun. Asalkan melihat lencana pangeran muda, sama seperti kamu, pemimpin kuil Dewa Perang sendiri, kalau begitu. Dia adalah pangeran muda. Benar-benar, tadi tebakan kami tepat. Dia memang pangeran muda, tadi dia pura-pura lemah untuk memuji kami. Dia sedang menggaji kami. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi raja muda? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Benar, aku paling tahu Qin yang ini. Dia cuma petugas kebersihan kecil. Mana mungkin dia seorang pangeran muda? Lagi pula, mana ada orang datang ke pesta sendiri bawa undangan? Yang paling penting, dia udah lama di sini, tapi dari semua orang penting yang hadir, nggak ada satupun yang kenal dia. Bukannya ini udah jelas? Begini deh, aku bisa maafin kalian. Kalian bertiga, sujud dan ketuk kepala 3 kali, minta maaf. Masalah hari ini, akan kubantu tutupi. Gimana? Kau berani? Qinyang, kau memang carry masalah. Jangan salahkan aku. Satpam, ada yang bisa dibantu? Tamu kehormatan? Orang ini memasukkan pangeran muda dan mengaku sebagai pangeran muda. Bawa dia pergi. Bawa ke badan penegak hukum. APA, berani palsukan identitas pangeran muda? Dosa besar. Serang. Pangeran Fu tiba. Qinyang, sepertinya langit tidak memaafkanmu. Kalau saja kau mau mengaku salah dari tadi, nggak akan jadi begini. Sekarang pangeran sudah datang. Kesalahanmu nggak bisa dihapus dengan kata-kata. Oh ya? Pangeran, akhirnya Anda datang. Ini dia orangnya. Palsukan token pangeran muda dan identitasnya, dosa besar. Pantas mati. Katanya dia palsukan pangeran muda? Iya. Dia juga batalin undanganku, sampai aku hampir nggak bisa masuk ke pesta pangeran muda ini. Dia sangat lancang, jelas-jelas mau mengacau pesta. Jangan biarkan dia lolos. Betul, dia berani bertindak di depan para bangsawan. Dia benar-benar biadab. Diam. Siapa suruh kalian bicara? Kau bilang tadi dia memukulmu? Benar, pangeran, tolong berikan keadilan. Pangeran, ini. Kalian kaum merendahan, menghina, dan memfitnah pangeran muda. Menjatuhkan nama baiknya. Apa hukumannya? APA. Pangeran, ada apa ini? Pangeran Fujau dari Istana Jen Wang. Memberi hormat kepada pangeran muda. Bangun. Dia benar-benar pangeran muda? Habis. Semua yang dilakukannya tadi ternyata wajar. Di pesta pangeran muda, dialah yang berkuasa. Setengah hidupku di dunia, malah jatuh di tempat yang paling berbahaya. Di pesta pangeran muda. Malu sekali aku. Aku tadi nggak ngomong yang nyinggung kan? Siap. Aku harusnya tidak ikut urusan ini. Ini benar-benar masalah besar. Ini tidak mungkin. Orang yang baru saja menghina tuan muda, terutama kalian berdua, akan dihukum berat. Tidak, Tuan Pangeran. Bukankah kita satu tim?
Maafkan kami, suami istri ini akan memberikan persembahan untuk Tuan. Baca banyak harta. Kami berdua adalah bawahan Tuan. Ah, iya. Kalian berdua adalah bawahan pangeran ini. Bagaimana mungkin pangeran ini tidak tahu? Begini, Tuan Pangeran. Kami berdua selalu berhubungan dengan, bendahara Tuan. Bendahara Tuan bahkan bilang, Tuan sangat mengandalkan kami berdua. Makanya, panggil bendahara kemari. Masalah ini kau yang bikin. Selesaikan secepatnya, Tuan Bendahara. Kami ini benar-benar tidak sadar, tidak sengaja menghina Tuan Muda. Tapi kami tidak sampai pantas dihukum mati. Benar. Kami suami istri sudah memberikan begitu banyak harta pada Tuan. Tuan tidak boleh tegak membiarkan kami mati. Aku sama sekali tidak kenal kalian. Apalagi menerima uang dari kalian. Aku selalu jujur dan bersih, tidak pernah menerima sedikit pun uang dari orang yang tidak berniat. Aku sudah memberi kalian kesempatan. Kalian sendiri yang tidak menghargainya. Seperti memberi daging pada anjing. Yang. Tuan Muda. Begini. Air besar yang yakin kill naga. Kita ini satu keluarga. Apa yang harus dilakukan jika Anda tidak tahu keluarga? Kau yang urus, ingat, harus adil. Baik. Semua orang yang hadir hari ini, siapapun yang menghina Tuan Muda. Semua usir dari pesta Tuan Muda. Tuan Muda. Kalau begitu aku permisi dulu untuk persiapan. Baik, kau sibuklah. Xiao Sui. Hari ini hari bahagia kita, jangan sampai orang-orang ini merusak suasana. Oke, aku sudah menunda sedikit waktu. Akan ganti baju dulu. Baik. Yun, ikut ayah masuk dulu bermain. Nanti ibu ganti baju, ya? Baik. Makan camilan. Tuan Muda, tidak baik, Nyonya hilang. Apa maksudnya hilang? Tadi kan baik-baik saja. Nyonya tadi masuk ke ruang ganti, tapi tidak keluar-keluar. Ketuk itu pun tidak ada jawaban. Saat kami ke ruang ganti, Nyonya sudah tidak ada. Tidak, informasi berbeda tidak kan? Tidak ada. Cepat selidiki. Aku ingin tahu siapa yang berani-beraninya. Berani menyentuh wanitaku. Ayah, ibu baik-baik saja kan? Yun, ayah pasti akan melindungi ibu. Xiao Sui. Yang. Rupanya kau cukup peduli dengan wanitamu. Sayangnya, dia sekarang ada di tanganku. Apa yang kau inginkan? Tentu saja aku ingin melihatmu menyaksikan sendiri. Wajah orang yang kau cintai menghilang. Ingat, kau berani memancingku keluar, harusnya kau tahu identitasku. Begini, lepaskan dia, aku akan memberimu kesempatan hidup. Yang, sejak aku berani menculik wanitamu, artinya aku sama sekali tidak takut padamu. Bagaimana jika ditambah aku? Aku adalah mantan pemimpin kuil Dewa Perang. Jagoan top di bawahku pun banyak. Bahkan Kaisar Xia pun akan memberiku sedikit muka. Mantan pemimpin kuil Dewa Perang? Hahaha, mantan pemimpin kuil Dewa Perang. Di mataku, kau cuma semut kecil. Maaf ya. Tidak cukup. Baik, kalau kau memang ingin mati, aku akan kabulkan. Silakan lakukan apa saja. Kuberitahu, bukan hanya kau. Bahkan seluruh kuil Dewa Perang pun tidak cukup untuk melawanku. Ayah, Xiao Yunran. Kau berani menantang kami. Pasti ada kartu as di tanganmu kan? Jangan sembunyikan lagi. Tunjukkanlah. Kau memang pintar. Ini adalah buku rahasia bela diri yang aku dapatkan secara kebetulan. Aku hanya berlatih selama 3 hari sesuai isinya. Tapi sudah merasa tubuh penuh energi, kekuatan melonjak drastis. Tunggu, bukannya ini yang dulu aku tulis sembarangan? Aku ingat. Aku masukkan ke kantong sampah dan membuangnya. Tak disangka, di dunia ini, ada teknik yang begitu ajaib. Sekarang, setelah beberapa hari berlatih, aku merasa ilmu bela diriku hampir mencapai puncak. Berubah total. Hei, Xiao Yunran. Jangan bilang tidak kuperingatkan. Buku rahasia bela dirimu itu adalah tulisanku yang sembarangan. Kalau kau terus berlatih, hati-hati kemasukan setan. Hahaha Yang, sepertinya kamu benar-benar. Airai Mara, aku punya ilmu sakti yang hebat, sementara kamu hanya bisa latihan selangkah demi selangkah. Ini milikku. Tidak ada hubungannya denganmu. Percaya atau tidak terserah, tapi kalau kamu celaka, jangan minta tanggung jawab dariku. Kupikir kamu cuma bisa ngotot lewat mulut. Sekarang aku sudah tak terkalahkan di dunia. Aku datang hari ini untuk mengambil nyawamu. Kalian berdua, bersihkan leher kalian dan tunggu aku datang untuk mengambil kepala kalian. Kurang ajar. Kira-kira Qin Xiaoyun sudah tua dan tidak berguna lagi. Apa itu ketua aliansi kuil Dewa Bela Diri? Tidak bisa tahan satu jurus dariku. Benar-benar sampah. Yang, kamu lihat? Inilah kekuatanku. Kitab rahasia bela diri menulis. Ilmu ini ada 9 tingkat, aku sudah mencapai tingkat 8. Setelah aku serap tenagamu, aku bisa langsung melesat ke puncak. Menguasai dunia persilatan. Madala. NAK. Heitai Heitai. Fuchou.
Di pesta Dewa Bela Diri, kamu menghancurkan semua meridian tubuhku. Kalau bukan ayahku menemukan bunga salju gunung es ribuan tahun, sisa hidupku hanya akan sia-sia, menjadi orang cacat. Qin Yang, hari ini akhirnya aku dapat. Kesempatan balas dendam. Aku tidak akan marah. Membiarkanmu melarikan diri. Xiao Yunran, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Kitab rahasia bela diri milikmu itu, sebenarnya aku yang buat sembarangan sambil nonton film. Kalau kamu nekat menyerap tenagaku, kurasa benar-benar akan darahmu terbalik, tubuhmu meledak. Qin Yang, kau pikir dengan menakut-nakuti seperti ini? Ada benarnya, apakah kitab rahasia itu berguna atau tidak? Apa aku tidak lebih tahu darimu? Masih jadi pangeran muda. Kok sampai tidak berani? Hadapi Xiao Yunran langsung, cuma berani adu mulut di sini. Memelukan sekali. APA ini Kalen. Penerus posisi kepala kuil Dewa Bela Diri, Pinakat Sekelai. Kupikir pangeran muda ini. Lebih baik Xiao Yunran yang jadi saja. Sepertinya hari ini kalian tidak akan melepaskan kami. Kalau tidak mengambil tenagaku. Benar. Tapi kalau kau mau menyerahkan tenagamu dengan sukarela, aku bisa biarkan anjingmu hidup. Baik, asal kau lepaskan istriku, tenaga di tubuhku akan semua. Tak kusangka, Qin Yang. Kau ternyata orang yang setia. Baik, kalau begitu aku akan. Biarkan kalian sepasang kekasih malang ini bicara kata terakhir. Qin Yang, tunggu sampai Xiao Yunran menghisap habis kekuatanmu. Kau bisa menunggu balas dendamku, rasa sakit di seluruh meridian tubuhmu. Yang terputus satu persatu, akan kau rasakan semuanya. Qin Yang jangan. Istriku tidak apa-apa, yang penting kau selamat. Wah, romantis sekali kalian. Kalau begitu, aku akan biarkan kalian sombong 1 menit lagi. Kamu. NAK, Jiankong Gegeba, orang ini sangat kuat. Tapi jika dia menyerap kekuatanmu, maka kekuatannya akan tak tertandingi. Tua bangka, diamlah. Tak tertandingi, betul. Itulah yang kuinginkan. Ayah, tenang saja, aku tahu batasanku. Nah, silakan kau mulai. Kau memang anak yang paham. Tapi, aku ingatkan dulu, jika terjadi sesuatu. Aku tidak jawab. Diam. Berisik. Berhasil, benar-benar berhasil. Sekarang aku merasa seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Bukan ini, benar-benar bisa berhasil? Apa aku salah lihat? Aku hanya menulis asal. Qin Yang, kau selesai. Kekuatan sudah kuberikan, sekarang bisa lepaskan orangnya? Tentu, lepaskan. Qin Yang, kau tidak apa-apa? Ini semua salahku. Aku benar-benar yang melakukan salah. Tidak apa-apa, yang penting kau selamat, kita pulang dulu. Pernikahan, nanti akan kuadakan lagi untukmu, ayo pergi. Tunggu, siapa bilang kalian boleh pergi? Qin Yang. Sejak kekuatanku meningkat, aku belum pernah bertarung dengan siapapun. Bagaimana kalau kau bertarung denganku, mau? Xiao Yunran, kau baru saja menghisap kekuatan Qin Yang. Sekarang kau ingin bertarung dengannya, jelas-jelas. Kau hanya ingin membunuhnya. Tuan Xiao, jangan-jangan kau ingin melanggar perjanjian kita? Betul, aku melanggar. Lalu apa? Bahkan jika aku ingin membunuhmu, lalu apa? Qin Yang, kekuatanku sekarang bisa dibilang yang terkuat di Dacia. Bagaimana? Berani kau melawanku? Nah, dia sedang memancingmu. Jangan sampai kau terpancing. Kalau begitu, aku akan mencoba bertarung. Qin Yang, saat kau sampai di neraka, saat melapor ke Raja Yama, jangan lupa. Katakan kau dibunuh oleh Yunran dan keluarga Xiao. Sekali serang langsung mati. Ini tidak mungkin. Kekuatan serangan Xiao Yunran tadi bisa mengguncang langit dan bumi, tapi kenapa bisa terjadi seperti ini? Sudah kubilang, jurus itu cuma karanganku sendiri. Tidak percaya. Jadi dia bunuh diri sendiri. Apa yang dikatakan Qin Yang tadi benar semuanya? Jurus itu benar-benar hanya coretan sembarangan, jangan dianggap serius. Tenanglah, tenanglah. Saat melapor ke Raja Neraka, bilang saja. Kamu mati karena serangan sendiri, jangan libatkan aku. Astaga, Qin Yang sekarang sudah mencapai level apa? Jurus yang dibuat sembarangan saja bisa. Menciptakan petarung kuat, memang pantas menjadi Putra Qin Xiaoyun. Tak kesangka kau begitu hebat. Bakat bela diri yang luar biasa, kenapa sembunyikan kemampuan sebelumnya? Ayah, jangan bercanda, aku hanya beruntung. Seperti kucing buta menabrak tikus mati. Aduh ayah. Ini juga bagus. Dengan kejadian ini, mereka akhirnya percaya kalau kau adalah pangeran muda. Sedangkan si badut yang tadi masih melompat-lompat. Hormat pada pangeran muda. Wah, ini bukan pangeran Fukita. Tadi kau sangat sombong, mau mempermalukanku? Ayo. Pangeran muda. Aku tergoda oleh orang jahat.
Sempat melakukan hal bodoh, mohon maafkan aku. Aku bersedia, New Achilles Tangent memberi upeti emas 10.000 kati pada pangeran muda. Cuma mau menipu kuil bela diri? Dengar baik-baik. Sebelumnya membebaskan Raja Sandy, sudah merupakan belas kasihan terbesar karena kau berani muncul. Melakukan hal seperti ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hasti akan mengambil Nyawamo. Kalau begitu, matilah kalian. Apa ini? Ini adalah formasi pembunuh dewa. Dipersiapkan khusus oleh aku, Raja Sandy. Untuk Qin Yang, pembunuh dewa. Ternyata ini memang untukku. Benar. Hari ini bahkan jika Xiaoyunran, si pecundang itu tidak bertindak, aku akan melakukannya sendiri. Mengambil Nyawamo, NAK, Formasi Pembunuh Dewa. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Kalau mau lari, sudah terlambat. Formasi pembunuh dewa aktif. Ledakan formasi, bagaimana mungkin? Qin Yang, APA Yang Kalakukan. Apa? Formasi meledak? Aku hanya membersihkan debu di bajuku, aku tidak melakukan apa-apa. Kamu. Apa sebenarnya Yang Kalakukan? Kau tidak hanya menahan formasi pembunuh dewa dengan tubuh manusia biasa, tapi juga menghancurkannya hanya dengan sekali kibasan. Jangan menuduh orang baik, aku benar-benar tidak tahu, mungkin. Formasi pembunuh dewamu ini kualitasnya terlalu jelek. Produk palsu seperti ini. Jangan ditunjukkan lagi untuk menakut-nakuti orang. Tuan muda, kejadian hari ini adalah kesalahan Fujo Samada, mohon Tuan muda. Jangan libatkan ayahku, dia sudah tua. Dia tidak tahan lagi dengan senior ini. Diberi muka malah naik ke hidung, ya? Ayahmu yang Raja Sende itu berkali-kali menghinaku dan mencoba merebut posisi kepala kuil dewa perang dari ayahku, kalau bukan karena ayahku baik hati dan memberi kalian kesempatan, apakah semua ini akan terjadi? Kuberitahu, aku tidak akan memaafkanmu. Benar, kami sudah memberi kalian kesempatan. Tapi kalian sendiri yang tidak bisa memanfaatkannya, jangan salahkan kami. Benarkan nah? Kita kalah. Qin Yang, mulai hari ini, kau harus mengakui dan menerima gadis cantik di depanmu sebagai istri sahmu. Di masa depan, baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit. Apakah kau bersedia setia dan tidak meninggalkannya? Aku bersedia. Selamat Tang Sue, mulai hari ini, kami akan memanggilmu dengan sebutan baru. Kami akan memanggilmu Nyonya Qin. Apakah kau bersedia? Aku bersedia. Sekarang, kau boleh mensiam pengen tinmu, sayamlah. Yun, kenapa kau naik ke sini? Ayah ibu, aku juga mau cium. Baik. Ayo, semuanya dicium.